Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang sinar kasih-Nya yang cerah. Ku senang sebab Tuhan dekat tiap langkahku. Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ing nalika imanku wiwit goyah yen tansah nyipati kang gumelar sanalika aku enggal kumreka wit Gusti ku bakal nilar salakuku Gusti datane kaken kelayan setya Gusti ku angreksa ing wusana ne Gusti maringaken aku nderek kamulyan ing swargi. Nah, barusan saya kan bahasa Jawa ini. Tiap langkahku diatur Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur setiap langkah kita, diarahkannya kita ke tempat yang Tuhan kehendaki. Artinya kita selalu hidup dipimpin oleh tangan Tuhan. Baik untuk mengawali ibadah Zoom Family Ministry, saya mohon Pak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Baik, kita doa. Bapa kami yang berada dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami senantiasa Tuhan. Engkau berkati khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapak. Segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggu, yang patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami, dan biarlah sebentar kami mau dia mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Engkau urapi berkati kami semua. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata. Baik, kita lanjutkan dengan pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku dalam susah
pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, kita akan selalu bersyukur karena Tuhan selalu memimpin kita. Itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Kita harus selalu bersyukur apapun keberadaan kita. Karena hidup kita adalah ungkapan syukur. Kristus penebus telah menebus dosa pelanggaran kita. Karena itu kita serahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan biarkan kita larut, kita di dalam diam di zona nyaman. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Sangat pujian Jawa. Duh nyawa ku asumya o panggunggong mumring Allah sajeku ndak luhurake kelawan hati kang bunga selawase sinung umur ndak puji kelawan mazmur ndak puji kelawan mazmur. Jiwaku pujilah Tuhan dengan mazmur yang merdu. Agungkanlah nama Tuhan dalam segenap hidupmu. Nyanyilah bergembira karena besar kasih-Nya, karena besar kasih-Nya. Jiwa kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Allah kita bertata di atas puji-pujian. Karena itu kita harus selalu bermazmur bagi Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jangan kita larut di dalam kegalauan, tetapi kita selalu bermazmur. Apapun keberadaan kita, Tuhan pasti memberkati. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kita. Jiwaku pujilah Tuhan, duh nyawaku asumyao panggungmu mering Allah. Luar biasa, Tuhan selalu menyertai, memberkati setiap kita. Karena itu kita lanjutkan dengan pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang tegakkan saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku
dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan berkuasa merubah setiap sikap hati. Firman Tuhan yang selalu tegakkan di saat kita terjatuh. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu Tuhan rindu umatnya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan air kehidupan di dalam setiap hati kita percaya. Sehingga air kehidupan mengalir di dalam hati setiap kita sampai kepada hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, salam kenal, saya Alex Nehemia, saya di Jakarta, dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan buat saya dari Pak Komingwan, dan juga kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan buat saya boleh melayani. Terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, walaupun saya ini bukan karunia saya bilang untuk Pak Ko ya untuk sharing firman, tapi saya dipercayakan Tuhan untuk
sebagai pendoa ya, saya melayani di tim kita. Saya ada ministry yang namanya Power of Prayer. Jadi saya ini pelayanannya adalah doakan orang-orang yang sakit, mengunjungi orang-orang yang sakit, itu adalah pelayanan saya. Tapi kalau share-nya saya itu grogi bapak-bapak yang senior. Jadi terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, dan kita berdoa supaya Tuhan akan menolong kita semua dan memberkati kita sore hari ini, berbicara melalui melalui hamba yang tidak ada apa-apanya, dan biarlah Engkau urapi setiap orang, setiap jiwa lepas jiwa yang ada di Zoom ini, dimanapun kami berada, di rumah ataupun di kendaraan, ataupun dimanapun, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bekerja. Nyatakan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan waktu sore hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit renungan firman, yaitu tentang diproses. Ya, setiap kita, saya rasa teman-teman yang telah melayani Tuhan pernah mengalami yang namanya diproses Tuhan. Semua dari kita pasti pernah mengalami yang namanya diproses dan dipakai untuk kemuliaannya. Ya, kita walaupun mungkin melayani, mungkin kita masuk di dalam sekolah Alkitab, tapi kadang-kadang Tuhan itu nggak perlu untuk sekolah Alkitabnya, tapi Tuhan itu mau kita itu diproses secara sekolah kehidupan, sekolah iman. Ya, sekolah SPH kita bisa belajar dari S1, MTH, MDiv, segala macam. Tapi Tuhan kadang-kadang memproses kita lewat yang namanya sekolah kehidupan dan sekolah iman. Kalau kita belajar hanya sekedar teori, kita hanya sekedar sharing firman itu secara teori. Saya melayani di ministry di mana saya berdoa untuk mendoakan orang-orang lain. Tim doa kami itu mendoakan orang-orang lain. Dan Tuhan mendidik kami, bukan hanya dengan teori. Saya sebagai leaders di Power of Prayer, Tuhan didik saya lewat berbagai macam masalah. Kenapa? Pada waktu saya melayani jiwa-jiwa yang sakit, saya bisa mendoakan mereka secara empati. Kenapa? Saya sudah mengalami mendampingi orang-orang sakit. Saya sudah mengalami namanya Tuhan hancurkan bisnis saya. Saya sudah mengalami di mana Tuhan hancurkan keuangan saya. Saya mengalami di mana keluarga saya juga pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami keributan antara suami istri. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi. Gunanya apa? Itu menjadi modal di dalam pelayanan kita. Sehingga pada waktu kita melayani orang-orang yang mungkin mengalami sama, kita nggak hanya menghakimi mereka, kita nggak hanya sekedar menyampaikan firman, tapi kita pun pernah mengalami, sehingga kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Saya sedang mengalami problem, dan saya banyak belajar dari Pak Ko. Pak Ko sering cerita bagaimana dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kesulitan ekonomi. Pak Ko menguatkan saya. Itulah gunanya sekolah iman. Tuhan kadang-kadang proses kita melalui sekolah iman. Gunanya apa? Pada waktu kita lulus, Tuhan akan hadapkan kita dengan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dengan kita. Sehingga kita melayani, bukan dengan hanya sekedar kita ucapkan firman, tapi kita boleh bersaksi bahwa kita pun sudah melalui dan kita pun telah ditolong Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya pada sore hari ini ingin membahas tentang diproses dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak inginkan segala sesuatunya instan. Seperti kita kadang-kadang maunya instan, ya. Seperti yang gampang saja. Kita mau makan Indomie, ya, makanan favorit dan makanan yang terenak buat saya, ya. Saya ini bergerak di bidang travel, ya. Saya kadang-kadang membawa peserta ke luar negeri, khususnya Holy Land, Israel. Dan saya itu kalau berangkat itu selalu satu cover kecil isinya Indomie, saudara. Dan tengah malam itu kalau udah habis kecapean, peserta-peserta itu pada banyak yang minta Indomie. Nah, Indomie pun yang namanya instan, itu nggak instan.
Indomie itu kita harus mendidihkan air terlebih dahulu. Sampai airnya itu bergejolak ya, bergolak, airnya itu panas, baru kita bisa masukkan Indomie. Kalau airnya nggak panas, maka bakminya itu, Indominya itu akan melempem dan nggak enak sekali. Dia harus airnya bergolak, baru kita bisa cemplungkan Indomie. Kemudian tunggu berapa lama, kadang-kadang kita mesti tutup, baru setelah itu kita buang airnya dan kita masukkan bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu penyedapnya. Itu pula hidup kita. Kita kadang-kadang nggak bisa langsung dipakai Tuhan. Kita diproses terlebih dahulu. Masuk namanya api. Seperti tadi Indomie itu direbus dulu ya sampai dengan satu kepanasan, tingkat panas tertentu, dan kemudian ditutup, kadang-kadang api itu sampai berapa lama, sampai kira-kira matang. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang biasa hobi masak, apalagi masakan Chinese food, ya, itu sayurannya itu dipotong, dicah, ya, dipotong sedemikian rupa, kemudian diaduk di apinya itu, kadang-kadang kalau orang Chinese food ya itu apinya itu sampai keluar ya, kemudian diaduk dan baru itu nikmat ya. Begitu pula kalau kita mau buat namanya kue, adonan, adonan itu diputar, dipakai blender, kemudian ada dipakai pengocok telur seperti begitu, kemudian dimasukin ke oven. Di oven itu tunggu sampai berapa lama oven itu sampai dia benar-benar mengembang, ya, tidak bisa terlalu cepat dan tidak bisa terlalu lambat. Terlalu cepat dia akan bantet dan terlalu lama dia akan gosong. Tapi kita yang membuat itu akan melihat dari kaca oven tersebut. Bapak Ibu, Tuhan juga seperti begitu. Kita ini kadang-kadang diproses dengan berbagai macam masalah yang Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi. Kemudian kita masuk di oven, dan kita akan mengalami namanya apinya itu panas nggak ketulungan. Dan Tuhan hanya ngelihat dari luar. Tuhan hanya mengintip dari luar. Seperti anak yang kalau lagi ujian, kalau kita sedang menghadapi ujian, dosen atau guru tidak bisa membantu. Dia hanya diam dan melihat kita menghadapi ujian. Ya, seperti itu Tuhan lakukan buat kita. Bapak Ibu, saya ingin mempelajari tentang Mazmur 92 ayat 13. Kita akan belajar tentang dua pohon yang ada di dalam Mazmur 92 ini. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi ada dua pohon yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan ajarkan di dalam Mazmur 92 ini, yaitu satu pohon korma, yang kedua pohon aras. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ada dua pohon yang kita pelajari dan bagaimana Tuhan memproses kita seperti dua pohon ini. Yang pertama kita mau belajar tentang pohon korma. Seperti tadi saya katakan, saya ini menjadi pemandu wisata, ya, pemandu wisata dan pembimbing rohani juga untuk perjalanan ke Israel. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan ke Israel, kita kalau Bapak Ibu mengambil rute ke Mesir, kita akan masuk dari Mesir itu, mau menuju ke Israel. Kita akan menyeberang dari benua Afrika, di mana Mesir itu berada, menuju ke benua Asia, ya, di mana Israel itu ada. Dan di tengah-tengah perjalanan, kita akan namanya masuk ke padang gurun. Di mana-mana itu padang gurun, ya, padang gurun yang luas. Nah, kita itu biasanya kalau kita mau dari Israel menuju ke dari Mesir menuju ke Israel, kita akan mampir ke namanya padang gurun. Dan sebelum kita sampai ke Gunung Sinai, tempat Musa menerima firman Tuhan, Taurat Tuhan, kita akan tiba di namanya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Lama, itu ada namanya Mara dan Rafidim, ya, di mana bangsa Israel itu baru saja menyeberang ke di Laut Merah. Mereka menyeberang keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, mereka akan menyeberang laut, di mana Tuhan membelah laut itu. Setelah menyeberang, mereka akan masuk di padang gurun dan bangsa Israel itu kelaparan dan kehausan karena tidak ada air
dan tidak ada makanan, mereka akan masuk ke daerah yang dinamakan Mara. Yang pertama Mara, di mana bangsa Israel itu sudah kelelahan dan kehausan, tapi mereka hanya menemukan sumur. Kalau Bapak Ibu ke Israel menuju ke perjalanan, kita akan mampir ke namanya sumur yang namanya Mara tersebut. Ya. Dan setelah di situ bangsa Israel itu marah, kemudian kita masuk ke dalam namanya daerah Rafidim yang 7 mata air yang Tuhan berikan. Nah, di tempat ini banyak pohon korma, Bapak Ibu. Ini adalah pohon-pohon korma. Dan Bapak Ibu melihat akar-akar pohon korma. Korma ini ditanam di padang gurun, ya, di tengah pasir, padang pasir, di padang pasir. Dan untuk menanam biji korma tersebut, orang penanam itu dia harus menggali pasir itu, menggali pasir, ya, menggali pasir sampai dalam, sampai kedalaman tertentu. Kemudian pasir itu kembali ditimbun, dan di atas timbunan pasir itu harus ditaruh batu-batu yang besar. Gunanya apa, Bapak Ibu? Karena ini pasir. Kalau tertiup angin, kalau malam itu di padang gurun itu, di padang pasir itu, seringkali anginnya kencang. Dan kalau angin kencang, maka pasir-pasir itu akan berterbangan. Kalau tidak ditanam, tidak ditimbun oleh batu, maka biji-biji korma ini itu akan terbang juga dan tidak akan bisa ditanam. Ya, karena itu kenapa ditaruh batu-batu besar di atas di atas pasir, supaya pada waktu angin datang yang kencang, biasanya itu malam hari, itu tidak terbang pasir-pasirnya. Nah, biji korma ini di tengah padang gurun yang tidak ada air itu ditanam. Nah, biji korma ini berusaha memecah. Lama-lama itu dalam periode tertentu hampir sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, biji korma itu memecah. Dia akan menimbulkan akar. Akar itu semakin lama, semakin dalam, semakin lama, semakin dalam, dan dia mencari sumber-sumber air, oase-oase di tengah padang gurun. Setelah akar-akar itu kuat, baru dia akan naik ke atas. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah merasakan buah korma? Ada? Bisa angkat tangan. Saya terus terang saya nggak doyan. Ya, saya itu kalau ke Israel saya sering dibawakan gratis box-box korma. Saya bawa Paling pulang. enak itu Pak Ale. Ya, saya nggak doyan, Pak. Saya terus terang saya nggak doyan. Ya, saya nggak doyan. Jadi saya nggak tahu. Bagus itu. Tapi kata orang, korma itu manis. Benar bukan? Ya, betul. Manis ya. Manis. Nah, Bapak Ibu bayangkan, biji korma ditanam di padang gurun yang kering dan tandus. Apa kelebihannya? Pohon korma ini akan kuat. Yang pertama, dia akan kuat di dalam kekeringan, sekalipun tidak ada hujan. Sekalipun itu panas bisa mencapai 42, bahkan 45, bahkan kalau lagi panas bisa 50 derajat. Ya, apalagi bulan-bulan seperti ini kalau Bapak Ibu ke Israel itu cukup panas. Agustus itu cukup panas. 45 itu di Mesir itu, apalagi di padang gurun itu 42, 45 sampai 50. Nah, korma ini akan kuat. Yang pertama kuat terhadap panas, dua kuat terhadap angin. Dia tidak akan tumbang terhadap angin. Dan yang ketiga, walaupun dia di tengah padang gurun yang panas, pasir, dia menghasilkan buah yang manis. Dia menghasilkan buah yang manis. Walaupun saya belum coba ya Pak Ko, saya nggak doyan, tapi kata orang buah korma itu manis. Nah, apa yang kita pelajari dari pohon korma yang ada di Alkitab? Tuhan kadang-kadang membuat kita ditimbun masuk ke dalam suatu kedalaman tertentu, dan kita ditimbun dengan masalah-masalah yang besar, seolah-olah kita tidak ada harapan, seolah-olah jalan semua buntu, seperti Yusuf dimasukkan ke lubang sumur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami itu. Saya mengalami masa-masa itu, Pak Ko tahu. Di mana kita akan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang dalam. Kita nggak bisa apa-apa, usaha apa-apa. Saya mau bersaksi, Bapak Ibu. Waktu COVID, usaha saya itu lagi naik-naiknya. Peserta itu lagi banyak-banyaknya di bulan Februari,
2020, awal-awal COVID. Itu perjalanan ke Israel, hampir semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja besar itu sedang berada di Israel. Ya, bulan-bulan Februari, Maret, April itu rata-rata gereja semua hamba-hamba Tuhan pada berangkat ke Israel. Kenapa? Karena cuacanya enak dan bisa ngelihat salju di Gunung Hermon. Ya, kalau bulan-bulan segini ini jarang karena panas. Ya, jadi waktu COVID waktu pertama itu semua lagi pada berangkat, termasuk grup saya lagi berangkat ke sana ke Israel. Tiba-tiba baru mendarat di Mesir, baru mendarat di Jordan, lockdown, harus kembali balik ke Jakarta. Saya harus berjuang untuk mengembalikan peserta-peserta kita kembali ke Jakarta. Rugi ratusan juta. Setelah itu, tutup. Hampir 3 tahun saya tidak punya penghasilan. Hutang semakin besar. Tidak ada income. Hutang besar. Dan itu benar-benar saya usaha apa nggak bisa, usaha apa nggak bisa. Bisa olah-olah Tuhan proses kita. Masuk ke tengah padang gurun, tengah kekeringan. Tuhan masukkan kita, Tuhan timbun kita. Dan pakai batu yang besar. Seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini proses yang daripada Tuhan. Proses seperti pohon korma. Tapi pada waktu kita mulai berakar, kuat, kita mencari firman Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita berseru, kita mengerang pada Tuhan, percayalah, kita akan kembali naik kembali seperti pohon korma. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah melihat pembangunan sebuah gedung, ya, teman saya kebetulan kontraktor, dia sedang membangun satu buah gedung yang akan tertinggi di Jakarta, di SCBD. Untuk membangun fondasi itu memakan waktu 2 tahun, lama sekali. Dia bilang paling lama itu membangun fondasi ke bawah, digali dan kemudian dicor sedemikian rupa sampai kedalaman tertentu. Fondasi kuat, baru dia mulai naik. Pada waktu mulai naik itu cepat bangunnya. Tapi yang lama adalah membangun ke bawah, fondasi-fondasinya. Begitu pula Tuhan kadang-kadang membawa kita dalam suatu posisi di mana kita nggak bisa bekerja. Membawa kita dalam posisi di mana kita nggak berkutik. Seperti Yusuf, sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia masuk ke dalam sumur yang dalam. Di situ dia hanya bisa berseru sama Tuhan. Begitu pula kita, kadang-kadang Tuhan bawa kita masuk di dalam proses seperti pohon korma. Kita ditimbun oleh masalah yang berat, yang seolah-olah kita nggak ada apa-apa. Gunanya apa? Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berseru sama Tuhan. Setelah itu, baru kita akan naik. Dan setelah kita benar-benar kuat, kita baru akan berbuah yang manis. Yang pertama itu dari pohon korma yang akan kita pelajari. Yang berikut kita akan belajar dari pohon aras. Pohon aras itu ada beberapa ciri yang Bapak Ibu bisa pelajari di Alkitab. Saya tidak akan membuka satu demi satu, tapi ciri-ciri yang ada di dalam pohon aras yang Bapak Ibu bisa pelajari di Alkitab, ada ayat-ayatnya, yaitu pohon aras itu adalah tinggi besar. Yang kedua adalah rindang. Yang ketiga itu berbau wangi. Yang keempat itu indah dan hebat. Yang kelima, dia kuat dan tahan lama, seperti pohon jati, ya. Dan kemudian yang terakhir itu dia dipakai untuk mendirikan bait suci. Karena pohon aras pada zaman dahulu ini adalah pohon yang terbaik. Pohon yang kokoh, pohon yang terbaik. Kalau kita di Indonesia dulu mungkin ya, zaman-zamannya aluminium seperti sekarang itu dipakainya pohon jati. Ya, kalau Bapak Ibu ke Istana Merdeka itu ada namanya ruang Jepara, di mana semuanya itu dari ukiran-ukiran kayu. Nah, pohon kearas ini melambangkan apa? Kalau tadi buah korma itu melambangkan orang-orang yang sederhana, yang ditanam di padang gurun. Tapi pohon aras ini melambangkan orang-orang yang hebat, yaitu orang-orang yang punya tinggi besar dalam arti dia punya popularitas. Dia punya segala sesuatunya, namanya hebat, terkenal, dan dia punya kekayaan mungkin, dia punya harta, dia punya perusahaan, dia punya gereja yang cukup besar, dan punya kenikmatan. Tapi pada waktu mau dipakai Tuhan,
Tuhan bisa proses juga. Ya, jadi pohon aras ini melambangkan posisi yang nikmat, posisi yang enak, rindang, berbau wangi, namanya harum, namanya terkenal di mana-mana. Dia kuat dan diberkati. Tapi pada waktu Tuhan pakai pohon aras, Tuhan akan pakai juga dengan prosesnya. Yang pertama, yaitu Tuhan akan tebang, dipotong keluar dari zona nyaman. Tadi Pak Sutarjo katakan juga tentang zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Pohon aras pada waktu mau dipakai Tuhan. Begitu pula kita. Kadang-kadang Tuhan tebang kita dari zona nyaman kita. Tebang Tuhan, tebang kita dari kenikmatan kita, dari kepopularitasan kita. Kita ditebang, dipotong, dan keluar dari zona nyaman kita. Di 1 Raja-Raja 5 ayat 6 dikatakan, perintahkanlah orang untuk menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Pohon aras itu ada di gunung Libanon, sedangkan pohon korma ada di padang gurun. Pohon aras ini pada waktu mau ditebang, pada mau dipakai, dia harus ditebang sama Tuhan. Gitu pula hidup kita. Kadang-kadang kalau Tuhan mau pakai, saya dengar cerita dari kesaksian Pak Ko. Beliau pengusaha showroom ya Pak Ko. Kemudian Tuhan tebang usahanya, mengalami kesulitan, mengalami kebangkrutan, mengalami hutang. Begitu pula saya. Saya usaha lagi enak-enaknya, ya. Saya usaha lagi enak-enaknya, peserta lagi banyak-banyaknya. Sepanjang 2020 itu Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu peserta full. Tiba-tiba Tuhan tebang sedemikian rupa. Keluar dari zona nyaman. Ya, kadang-kadang Tuhan mau pakai kita. Tuhan harus tebang kita untuk kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua, untuk kita melayani Tuhan, yaitu ada harga yang harus dibayar. Di 1 Raja-Raja 5 ayat 6, di sini dikatakan, akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Tuhan telah membayar kita dengan darahnya. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya. Tapi kita pun juga sama. Tuhan kadang-kadang minta kita bayar harga. Tuhan kita kadang-kadang mau, kalau kita mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, itu gratis. Tapi pada waktu kita mau melayani Tuhan, Tuhan minta harga yang harus kita bayar juga. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari zona-zona kenikmatan. Kita harus ditebang dari lingkungan kita mungkin. Kita harus ditebang dari profesi-profesi kita. Kita harus ditebang dari usaha bisnis kita yang mungkin sedang maju. Ataupun pelayanan kita yang lagi maju. Tuhan tebang kadang-kadang kita. Yang ketiga, pada waktu kita mulai masuk dalam proses, kita hanya bisa berserah. Pada waktu pohon aras itu ditebang, dia sudah nggak bisa apa-apa. Karena dia sudah dibeli. Karena dia sudah dibeli, dia nggak bisa apa-apa. Yang ada, yaitu berserah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula pohon aras. Pada waktu dia ditebang, dia hanya berserah. Mau diapakan, ya sudah. Saya sudah dibeli. Jadi berserah. Pada waktu kita mengalami proses Tuhan, pada waktu kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, satu hal yang kita bisa lakukan, yaitu berserah. Sama seperti tadi saya umpamakan, yaitu pada waktu kita, kalau Bapak Ibu pergi ke tukang kue, kue itu diadon, dimasukin di oven, itu udah nggak bisa apa-apa. Ya sudah, berserah saja. Dia nggak bisa keluar, dia tidak bisa berontak, dia hanya bisa diam. Ya, jadi pada waktu kita mengalami proses, yang satu hal yang kita bisa lakukan adalah berserah dan melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Isi 1 Raja-Raja 5 ayat 8, aku telah mendengar pesan dan aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Di saat kita mengalami proses, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berontak, maka kita akan hancur. Yang ada, kita harus berserah kepada Tuhan karena Tuhan telah membayar kita. Yang berikut, yaitu pohon aras itu seperti tadi saya katakan,
Pohon aras itu ada di pegunungan yang tinggi, pegunungan Libanon. Untuk dia diproses, ditebang, dia akan dibawa dari puncak gunung hingga ke titik rendah. Di 1 Raja-Raja 5 ayat 9 di situ katakan, hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dibawa Tuhan ke titik-titik terendah kita. Kadang-kadang Tuhan membawa kita ke titik-titik rendah kita. Dari titik popularitas kita, titik kenyamanan kita, titik puncak dalam hidup kita. Tuhan bawa kita ke titik rendah. Di masa COVID ini, banyak kita semua yang mengalami diproses Tuhan, ditebang oleh Tuhan, dan dibawa ke titik-titik rendah kita. Bapak Ibu, pada waktu itu kita hanya bisa sekali lagi kita katakan, kita harus berserah kepada Tuhan. Siap dibawa dari puncak hingga titik rendah kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu mungkin pernah alami. Saya sangat yakin kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, saya sangat yakin Bapak Ibu pernah mengalami namanya titik-titik rendah. Pak Ko pernah, Pak Ko? Sudah pernah sekali. Sudah ya, Pak Ko. Semua rata-rata kita akan pernah mengalami namanya titik rendah kita. Amin. Berikutnya, pada waktu kita mulai dibawa ke laut, Tuhan akan melakukan hal ini, yaitu diikat menjadi satu. Batang-batang pohon itu yang siap diproses, itu dimasukkan, diikat menjadi satu untuk mengarungi laut dan ikuti pimpinan dan siap dibongkar. 1 Raja-Raja 5 ayat 9 disana, aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Pada waktu kita diproses oleh Tuhan, jangan lari daripada Tuhan, tapi masuk dalam satu komunitas, masuk di dalam satu persekutuan, di mana kita saling menguatkan, di mana kita saling mendoakan. Saya diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk melayani di dalam satu komunitas di mana banyak orang-orang yang sedang mengalami kehancuran, mengalami sakit, penyakit, kanker, dan sebagainya macam kebangkrutan. Saudara, saya selalu eh, memberikan saran kepada orang-orang yang kita doakan. Saya memberikan target 1 bulan kita doakan. Setelah itu saya minta orang-orang yang didoakan untuk berbalik untuk mendoakan orang-orang lain. Tidak selamanya kita didoakan, tapi kita harus berbalik untuk mendoakan, dan kita harus masuk di dalam komunitas. Saya bersyukur di sini Pak Ko ada komunitas ya namanya Family Ministry. Masuklah di dalam family, dalam komunitas atau konsel-konsel di gereja Bapak Ibu. Itu penting. Mengapa? Di situ kita bisa saling mendoakan. Di situ kita bisa saling menguatkan bahwa yang punya masalah itu bukan hanya kita, tapi orang-orang juga banyak yang mengalami pergumulan. Di situ kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita masuk di dalam arahan pimpinan Tuhan bersama-sama ke tempat apa yang Tuhan tujukan buat kita semua. Pentingnya satu komunitas, pentingnya mengikuti leader yang Tuhan berikan. Kalau di sini Pak Ko mungkin jadi leader, ikuti apa yang menjadi arahan daripada leader, karena Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita menjadi leader, untuk memimpin mereka yang sedang mengalami proses. Hal yang ini kita pelajari yaitu masuk dalam satu komunitas. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kurang. Kita sama-sama di dalam satu proses diikat menjadi satu. Dan pada waktu kita diikat menjadi satu, kita akan kuat mengarungi segala apa yang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kita. Entah itu badai, entah itu gelombang. Kita akan siap. Hal yang berikut, pada waktu kita diikat di laut, mengarungi bersama-sama, ada satu hal yang akan kita akan sampai dalam satu tujuan, yaitu siap dibentuk dan dipahat. Di sini adalah proses yang mungkin akan menyakitkan.
Besi menajamkan besi. Kita di dalam komunitas bukan berarti kita akan fine-fine saja, akan nyaman-nyaman saja. Kadang-kadang Tuhan kadang-kadang izinkan gesekan, lepas gesekan terjadi. Gesekan, kesalahpahaman terjadi. Disinilah kita dibentuk dan dipaham. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke satu tempat, ke Bali, ataupun di Jakarta, ada di daerah Jakarta Timur, kalau nggak salah ya, di mana di situ banyak pengrajin kayu. Saudara bisa melihat kayu yang besar itu akan dipahat, dipantek, dan dipahat sedemikian rupa, kemudian di amplas sedemikian rupa. Begitu pula hidup kita. Kita akan dibentuk sama Tuhan. Kita akan dipahat sama Tuhan. Ya mungkin sifat-sifat egois kita, sifat-sifat kesombongan kita, sifat-sifat mungkin yang tidak baik dalam hidup kita, itu dipahat sama Tuhan. Dibentuk. Menjadi suatu bentuk yang Tuhan sudah rancangkan buat kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita, walaupun kita hamba-hamba Tuhan, Tuhan kadang-kadang memproses kita. Kita harus siap di dalam proses kita untuk dibentuk dan dipahat, menjadi satu komunitas. Kita akan dibawa Tuhan ke titik rendah kita. Kita akan dipotong oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang Tuhan sudah planningkan buat hidup saya dan saudara semua. Dan setelah itu, janji Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 11 dan 12. Aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan. Jika kita menurut dan melakukan dan tetap mengikuti dan tidak menyimpang, maka janji Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan buat saya dan saudara, Tuhan akan genapi buat kita semua. Bahwa janji Tuhan, Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Tuhan menyertai kita. Bahwa janjinya Dia akan menolong kita. Bahkan Dia akan meneguhkan kita. Dan akan memimpin kita menjadi pemenang. Setiap rema, setiap janji firman Tuhan akan Tuhan genapi setelah kita melewati proses demi proses. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Satu hal yang kita percaya, bahwa di tangan tukang kayu, batang pohon dan kayu yang biasa saja, yang tidak ada artinya, bisa menjadi sesuatu yang indah dan bernilai dan menjadi mahal. Begitu pula hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita diproses, dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Suatu kue tadi, adonan itu tidak ada. Saudara nggak bisa makan tepung ataupun apapun secara langsung. Tapi itu, makanan itu menjadi nikmat setelah mengalami proses dimasak, diaduk, dan juga mungkin diadon, ya, baru itu menjadi nikmat. Seperti pakaian yang mungkin Bapak Ibu pakai. Kalau pakaian ini sudah kotor, kalau Bapak Ibu pernah menyuci baju, maka baju ini akan direndam di air, kemudian masuk, diikat, kemudian akan disikat yang kotor-kotor. Yang disikat, satu tangan menyikat, dan satu tangan akan menggenggam baju ini sampai bersih. Ya, dipastikan bahwa baju ini akan bersih, apalagi kalau kena noda, maka sikat ini akan lebih keras. Tapi satu tangan tetap menggenggam. Kemudian setelah itu, baju itu kemudian masuk, kalau ke mesin cuci digulung, diputer-puter di mesin cuci, ataupun dimasukkan ke dalam ember. Kemudian baru digantung. Setelah digantung, baju itu akan mungkin kucel, ya, yang mungkin ibu-ibu tahu. Nggak akan langsung bisa dipakai yang kucel-kucel. Baju ini pun akan digosok. Akan digosok dengan tingkat kepanasan tertentu. Baru setelah itu siap, baru itu dipakai. Begitu pula hidup kita. Kita akan melewati proses. Tapi jangan takut, pada waktu kita menghadapi proses, kita melewati proses, Tuhan akan memakai kita
untuk menjadi indah di hadapannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan kita akan menang dalam setiap sekolah ujian, sekolah kehidupan, dan setiap diproses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Jangan give up pada waktu Tuhan memproses kita, karena kita diproses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan menyerah. Kami bersyukur untuk setiap proses dalam hidup kami. Kami percaya tujuan Tuhan proses TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan kuliah. Mereka harus mengalami sekolah dari pagi sampai malam. Mereka harus menghadapi ujian, lepas ujian. Tuhan, begitu pula hidup kami. Bukannya berarti Tuhan jahat, tapi Tuhan mendidik kami. Lewat ujian, lepas ujian. Dari satu level kepada level berikutnya. Dari satu kemuliaan, lepas kemuliaan. Tuhan, tolong kami. Kuatkan kami untuk tidak menyerah di dalam proses ataupun ujian yang mungkin Tuhan sedang izinkan buat kami. Entah itu ujian keuangan, entah ujian sakit penyakit, entah ujian dalam masalah keluarga, ataupun ujian apapun yang mungkin masing-masing sedang kami hadapi. Buat kami bertahan, buat kami kuat, dan buat kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Ko ataupun kepada... Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Alex Nehemia ya, yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua. Amin. Ya memang kita harus benar-benar melalui proses ya, setiap anak Tuhan. Dan juga saya percaya kalau melalui proses itu kita akan lebih dipakai oleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, karena di firman Tuhan dikatakan, tanggal dirimu, pikul salibmu, baru kita bisa ikut Yesus. Ya, nggak ada yang tidak melalui proses. Ya. Saya banyak cerita tentang pribadi saya kepada Bapak Alex Nehemia, dan Alex Nehemia juga bercerita ya. Dan saat ini beliau juga masih menjalani proses dari Tuhan. Jangan takut ya. Saya juga lagi mengalami proses ya, jantung saya ya. Tapi saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup dan mati kita kan milik Tuhan. Ya, Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Ya, tadi dikatakan ada 7 proses ya. Kita harus ditebang ya, dipotong dan keluar dari zona nyaman. Itu nggak enak ya. Tadi dikatakan sedang enjoy-enjoynya ya, lagi di Yerusalem. Langsung lockdown, langsung harus balik. Ya, itu satu kerugian yang besar ya. Demikian juga sampai sekarang ya, mungkin masih ada juga orang yang nggak bisa usaha apa-apa ya. Itu saya percaya itu prosesnya Tuhan. Dan dikatakan yang kedua ya, ada harga yang harus dibayar ya. Siapa sih kita ini ya? Kita ini kan mau jadi bejana-bejananya Tuhan, biji matanya Tuhan, harus kita bayar harga ya. Banyak kita akan mengalami bukan cobaan ya, tetapi rintangan yang harus kita lewati. Karena di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu saya pegang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Amin. Dan yang ketiga, kita hidup harus berserah dan melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Ya, bukan kehendak kita yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Saya selalu pegang di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Dan masih banyak tugas, kayak kemarin saya jatuh dari motor kena serangan jantung.
Saya masih dibangunin. Berarti tugas saya belum selesai. Masih banyak yang saya harus lakukan. Amin. Dan yang keempat ya, kita harus siap dibawa dari puncak hingga ke titik terendah. Wah, ini enak banget ini ya. Dari tiba-tiba kita lagi jaya-jayanya dibawa ke titik terendah, titik nol. Seperti ada di pom bensin ya, Pak. Dari nol ya. Waduh, itu nggak enak loh. Ya. Tetapi kalau kita yakin dan percaya sama Tuhan, Tuhan akan memurnikan kita. Ya, Tuhan akan angkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Siap? Harus siap jadi anak Tuhan. Ya, dan juga diikat menjadi satu. Berarti kan melu bu, terus akhirnya no. Enggak. Ya, diikat untuk menjadi satu ya, untuk menyeberangi laut. Itu saya ingat itu sapu lidi. Ya, kalau sapu lidi cuma ada satu, nggak ada gunanya. Ya, nggak bisa buat untuk menyapu, untuk membersihkan halaman ataupun apapun yang kita inginkan. Ya. Tapi dia harus diikat sapu lidi itu menjadi satu dan kegunaannya sangat berguna. Demikian juga dengan kita. Ya. Kita ini harus diikat bersatu. Saya pegang selalu 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita setia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik yang kudus. Di mana? Di satu ministry yang Tuhan percayakan, yaitu family ministry yang hari ini kita bersatu. Nggak ada yang secara kebetulan, tapi saya percaya itu satu rencana Tuhan yang besar. Amin. Dan yang ke-6, kita harus siap dibentuk dan dipahat. Saya jadi teringat sebuah lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Dan yang ketujuh yang terakhir, jika kita menurut dan melakukannya dan tetap mengikutinya dan tidak menyimpang, maka Tuhan tentunya akan memberkati hidup kita kembali. Amin. Seperti Ayub, ya, dia hamba yang setia, yang taat. Sekalipun istrinya mengata-ngatai, ya, tapi dia tidak bimbang, dia tidak goyah. Dia percaya Tuhan akan memberkati kembali. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, sekalipun di tangan kita hilang ya, yang kita pegang, lepas. Tuhan mau apa? Lipat tanganmu, datang kepada Tuhan, berdoa. Di saat lututmu tidak lagi kuat berdiri, Tuhan mau apa? Sujud, menyembah Tuhan. Amin. Di saat mata kita tidak bisa melihat lagi apa yang harus kita lakukan, Tuhan suruh apa? Pejamkan matamu, berdoalah kepada Tuhan, minta dan berharap terus kepada Tuhan. Amin. Dan itu tentunya Matius 7 ayat 7. Minta maka kau akan beri. Carilah maka kau akan mendapat. Dan ketoklah pintu hati Tuhan dan berkat itu akan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Lakukan bagian itu. Setialah. Setialah kepada Tuhan. Ya. Sampai Tuhan Yesus katakan, inilah hambaku. Kepadamu lah aku berkenan. Amin. Setialah. Setialah sampai akhir. Kita harus lakukan bagian kita. Sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita, pelayanan kita. Tentunya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Alex Nehemia. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan bisnisnya. Tuhan akan pulihkan keuangannya. Tuhan akan pulihkan. Keluarganya akan menjadi keluarga yang sekiranya glory di hadapan Tuhan. Dan apapun yang ditentukan bagi hambanya, itu akan terus akan diberkati. Akan terus digantikan berkat yang baru buat Bapak Alex Nehemia. Terima kasih. Berdoa ya. Jangan takut, jangan bimbang. Tetap teguh di dalam kasih Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58.
Hendaklah kita tetap berdiri teguh, tetap kuat. Di dalam apa? Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo untuk doa untuk satu pujian, nanti doa syafaat Ibu Lydia Jumali, nanti bincang-bincang Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tanggapi firman Tuhan ketika kita diproses, jangan takut, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyiapkan jalan ke tempat yang indah di surga, di langit yang baru, di bumi yang baru. Kita tanggapi dengan pujian. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Segenap puji baginya dan Yesus penebus. Tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Saya serahkan hambanya Ibu Pendeta Lydia Jumali berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami sudah dibekali oleh firman-Mu kembali. Biar Kau berkati Pak Alek Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai dan campur tangan. Memberkati semua keluarganya Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kembali buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan. Kau jamah, Kau berikan kesembuhan, mujizat Allah akan terjadi. Biar jantungnya boleh pulih kembali, sehat kembali, tidak ada sakit penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai, menolong, dan campur tangan. Berkati semua, buat ibu, buat anak, mantu, cucunya. Berkati dan lindungi, jaga semua mereka ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan dengan sempurnanya. Biar dia bisa melayani pekerjaan-Mu kembali ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat semua, buat keluarganya, buat ibu, anak, mantu, cucunya. Berkati Tuhan. Kau campur tangan, menyertai, dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga semua yang mengikuti di dalam ibadah jom ini. Tuhan Kau berkati semua yang sudah datang, yang tidak datang pun, yang mereka berhalangan. Tuhan Kau juga berkati semuanya. Biar satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama-sama, bertemu dengan muka Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu akan menyertai dan tolong Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua yang melayani sore hari ini. Biar kiranya Tuhan akan menolong semuanya. Buat pujian juga Pastor Tuhan Kau tolong. Biar kiranya kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kembali buat anak-anak-Mu, buat hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai semua mereka. Kau sertai, Kau campur tangan, Kau lindungi, Kau menjaga, biar iman mereka tetap kuat, teguh Tuhan. Apapun yang terjadi, biar mereka boleh tegar dan kuat di dalam menghadapi semua masalah yang ada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga buat bangsa negara kami, buat pemerintah yang ada Tuhan, Bapak Presiden Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya, bahkan pilkada yang akan datang, pemilihan presiden kembali, Tuhan tolong. Biar semua berjalan dengan baik Tuhan, dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, bahkan Tuhan akan menolong semuanya. Biar kasih kemurahan Allah terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai ya Bapak. Kami serahkan semua doa kami, permohonan kami percaya kuasa-Mu terus menyertai. Biar kami boleh tetap Tuhan setia datang kepadamu.
dan Tuhan akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati Pak Ko. Terima kasih Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Ya. untuk kesempatan pelayanan. Terima kasih Pak Alex Nehemia. Ya, saya